Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuris Nasri. Bertemu lagi kita di video pembelajaran konsep dasar IPA di SD. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran cahaya. Pengertian cahaya. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tanpa adanya cahaya, kehidupan di muka bumi pasti tidak akan dapat berjalan dengan sempurna. Semua makhluk hidup menguntungkan hidupnya, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan cahaya. Tumbuh-tumbuhan memanfaatkan cahaya untuk proses fotosintesis yang dapat menghasilkan karbohidrat yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Binatang juga memanfaatkan cahaya untuk memperoleh informasi tentang keberadaan lingkungannya. Selanjutnya yaitu definisi cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di dalam ruang hampa udara atau vakum. Menurut James Maxwell 1831 sampai 1897, cahaya adalah gelombang elektromagnetik sehingga cepat rambat cahaya sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik, yaitu 3,10 min 8 meter. Cahaya merupakan pancaran elektromagnetik yang terlihat oleh mata telanjang manusia. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Contohnya adalah ketika kita memegang senter kemudian menyalakan ke arah depan, maka yang terjadi cahaya merambat lurus sesuai arah yang kita inginkan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya adalah ketika kita bermain-main di siang hari dengan membawa sebuah cermin atau spion, kita arahkan kedatangan sinar matahari, lalu kita coba mengarahkannya ke segala arah, maka yang terjadi ada sebuah cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda yang bening. Contohnya adalah ketika kita melihat ke atas rumah yang memakai genteng dari kaca bening, maka cahaya sinar matahari dapat masuk tanpa terhalang karena genteng tersebut dari kaca bening. Dan yang keempat, cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Contohnya, jika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari dari atas, maka tongkat tersebut terlihat lebih besar dari ukurannya yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu jenis dan sifat gelombang cahaya. Yang pertama, kecepatan cahaya. Ini menunjukkan cahaya memerlukan waktu lebih lama untuk sampai ke bumi. Dengan ini, kelajuan cahaya dapat diperhitungkan dengan menganalisis jarak antara planet pada masa tertentu. Reaumur mendapatkan angka kelajuan cahaya sebesar 227.000 km per detik. Michael Giovannon Tupan memperbaiki hasil kerja Reaumur pada tahun 2008. Dia menggunakan cermin berputar untuk mengukur waktu yang diambil cahaya untuk bolak-balik dari Gunung Wilson ke Gunung San Antonio di California. Jitu menghasilkan kelajuan 2099,796 km per detik. Dalam menggunakan sehari-hari, jumlah ini di 3000 km per detik. Selanjutnya yaitu warna dan panjang gelombang cahaya matahari. Cahaya matahari terdiri atas 7 warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Apabila ketujuh warna ini bercampur, cahaya putih akan dihasilkan. Warna-warna dalam cahaya putih matahari dapat dipecahkan dengan menggunakan prisma menjadi jalur warna. Jalur warna ini dikenal sebagai spektrum warna. Sedangkan pemecahan cahaya putih kepada spektrum ini dikenal sebagai penyerahkan cahaya. Pelangi adalah contoh spektrum yang terbentuk secara alamiah.
Pelangi terbentuk selepas hujan ketika cahaya matahari dibiaskan oleh tetesan air hujan. Tetesan air bertindak sebagai prisma yang menyerahkannya matahari menjadi 7 warna, sehingga terbentuklah pelangi. Selanjutnya, pemantulan cahaya. Pada pemantulan cahaya berlaku hukum pemantulan sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu titik bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Pemantulan biasa pada permukaan benda yang rata seperti cermin datar. Cahaya dipantulkan membentuk suatu pola yang teratur. Sinar-sinar sejajar yang datang pada permukaan cermin dipantulkan sebagai sinar-sinar sejajar pula. Akibatnya, cermin dapat membentuk bayangan benda. Pemantulan semacam ini disebut pemantulan teratur atau pemantulan biasa. Dan yang terakhir yaitu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melalui medium yang berbeda kerapatannya. Gelombang yang ditransmisikan adalah hasil interferensi dari gelombang datang dan gelombang yang dihasilkan oleh penyeradapan radiasi ulang energi cahaya oleh atom-atom dalam medium tersebut. Pada peristiwa pembiasan berlaku hukum Snellius. Fenomena pembiasan secara ilmiah contohnya adalah pada fenomena halo. Halo yang terlihat melingkari matahari tersebut sebenarnya merupakan hasil pembolakan cahaya matahari oleh partikel uap air atmosfer. Nah, itulah penyampaian materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.